Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar? Di cuaca yang hujan, tetap jaga kesehatan ya, minum vitamin, apa yang bisa menjadi penopang, bisa menjadi eh, apa namanya eh, untuk penunjang kesehatan ya, kerjakan saudara. Cuaca agak kurang menentu ya, kemarin dari pagi terang terik, siang tiba-tiba mendung langsung hujan ya. Hari ini pagi-pagi sudah hujan ya. Saudara, saya ajak kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di luar sana Tuhan, kami tahu segala sesuatu mengarah kepada penggenapan nubuatan di dalam firman-Mu Tuhan. Bapa, pelihara hidup kami, pagari kami dengan malaikat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, menuntun, menyertai dan memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, belajar hikmat-Mu Tuhan, untuk menuntun langkah kami, untuk menerangi jalan kami. Tuhan, pahatkan, taruhkan Tuhan, dan lekatkan firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu dan siram ya Tuhan, berikan pertumbuhan bagi firman-Mu ini di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmat hari ini yang diambil daripada Amsal pasal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah, hikmat hari ini juga menerangkan kepada kita ya, ada dua macam sifat, dua macam karakter yang bertolak belakang ya. Ya, karakter-karakter ini adalah orang-orang yang menunjukkan apa yang dia gemari saudara ya. Kalau berlaku cemar itu adalah kegemaran daripada orang-orang bebal. Nah, sebelumnya kita belajar apa sih ciri-ciri orang bebal itu? Orang-orang bebal itu ada orang-orang yang suka melakukan segala sesuatu dengan sekehendak hatinya, pikirannya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Bagi dia, kesenangan dia itu adalah yang paling utama ya. Kedua, kemudian dia tidak suka mendengarkan hikmat, dia tidak suka menerima didikan, teguran, apalagi hal-hal yang membangun kehidupan itu dia nggak suka. Apa yang dia pikirkan itu adalah apa yang menyenangkan dagingnya, yang menyenangkan maunya. Ya, dia nggak peduli dengan orang lain. Ya, dia tidak suka mendengarkan ajaran, dia tidak suka mendengarkan didikan, teguran, apalagi itu adalah ciri-ciri orang bebal. Ya, ditegur dia marah, dimarahin dia lebih galak. Ya, itu padahal sesuatu yang ditegur, yang ini adalah sesuatu untuk kebaikannya. Nah, itu ciri-ciri orang bebal, tidak suka menerima didikan. Bebal, diomongin enggak mempan saudara. Ya. Nah, yang sebaliknya apa yang bisa kita lihat? Orang yang pandai adalah orang yang melakukan hikmat. Ya. Jadi kejar, dapatkan saudara hikmat ini, kebijaksanaan ini, kegemaran orang bijak ya. Itu adalah dia akan belajar ya, dia akan mau menerima didikan, dia teguran, dia banyak mendengar daripada banyak berbicara ya. Bagi orang pandai memahami kebenaran, melakukan apa yang benar dan bertindak dengan hikmat itu adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita yang sama besarnya dengan hiburan ya. Dia tidak mengejar hal-hal yang jelek ya. Dia akan berusaha mengisi hidupnya, mengisi dirinya itu dengan hal-hal yang membangun dirinya dan juga membangun orang lain ya. Itu adalah orang yang berhikmat. Sama seperti kalau kita mempelajari firman ini, hikmat hari ini mengisi hidup kita,
menegur kita, dan membangun hidup kita. Betul? Nah, ketika hidup kita dibangun, maka kita jangan lupakan orang lain. Kita juga bangun hidup orang lain. Amin, saudara. Mau ya? Orang bijak itu dia bisa merasa puas ketika ia berhasil memecahkan masalah dengan cara yang benar, dengan membantu orang lain atau menaati prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, saudara, kejarlah hidup orang benar, kejarlah hidup orang yang berhikmat, maka engkau akan maka Tuhan akan disenangkan dan hidupmu akan disebut berbahagia. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara nyanyikan satu pujian. Tuhan adalah Allah yang hidup. Tiada yang hidup, tiada yang seperti Dia. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia telah membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Dia hidup, Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga. Dia menyatakan hidupnya selama di bumi ini 33,5 tahun, dan Dia menyatakan bahwa Dia mampu, bahwa Dia hidup seperti manusia. Apapun yang manusia alami, Tuhan juga sudah alami dan Tuhan juga sudah tahu. Ya, jadi apapun persoalan kita, saudara, ayo kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara-caranya yang ajaib, dibukanya jalan kita. Dia selalu menuntun kita, dan Tuhan selalu memeluk diri kita. Katakan saya, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara percaya? Ayo nyanyikan lagi dengan hati kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Hati kami percaya Tuhan, ketika kami selalu memandang wajah-Mu
Dan kami menaruh seluruh harapan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mendengarkan dari surga Tuhan, dan Engkau akan menjawab setiap permasalahan kami sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ini hidup kami, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan pemeliharaanmu. Kami percaya akan berkat kelumputan-Mu akan menyertai kami. Dan kami percaya hidup kami akan Kau bawa naik. Hidup kami akan Kau pakai untuk membangun. Hidup setiap kami akan Kau pakai untuk menanam hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai yang daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, ini hidup kami, ini anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, waktunya adalah yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saudara nyanyikan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya berdoa saudara, terobosan diberikan bagi saudara, jalan dibukakan. Ya, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Tempuh saudara, walaupun kita harus menyalipkan kedagingan kita, ya, tapi itulah yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Ya, saudara akan melihat ketika saudara bertekun di dalam Tuhan, ketika saudara terus mendekat kepada Tuhan, saudara akan melihat hidup saudara mengalami banyak perubahan. Ya, amin saudara. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkati kesehatan, pekerjaan, usaha, keluarga, anak saudara, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan berkat ini, terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus dan katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara, bye-bye.